Berita hari ini, survei terbaru Gen Z sumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Wah, untuk Wonogiri sendiri gimana ya? Kelihatannya harus ketemu sama kepala Disnaker nih. Ayo langsung aja ke sana. Oke Sobat Culik, nah ini dia, kita sudah di Disnaker Green. Kita akan ketemu dengan pemimpin yang ada di sini, kita akan minta ketemu dengan kepala dinasnya gitu. Yuk, kita ke sana yuk. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Surik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan beliaunya, Bapak Kepala Disnaker dan Perindustrian. Nah, kita akan ngobrol banyak. Nah, siapakah beliau ini? Namanya siapa? Kita akan langsung aja kenalan dengan beliau. Oke Pak, selamat pagi Pak. Pagi Mas Jos. Iya. Oke Pak, mungkin bisa perkenalkan diri kepada teman-teman Sobat Culik. Salam buat sahabat culik semuanya. Perkenalkan, saya Wianto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Oke. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya. Kalau kita lihat sekarang kan memang banyak sekali ada pengangguran dan lain sebagainya. Nah, ngobrol-ngobrol soal itu Pak. Tapi sebelum ke arah sana, sudah lama Pak jenengan jabat di sini Pak, di Dinas Saya mulai Tenaga Kerja di Januari 2024. Januari Jadi 2024 ya. Baru 1 tahun 8 bulan lebih. 1 tahun 8 bulan lebih. Oke. Kalau untuk visi misi Pak, kalau visi misi dari Disnaker dan Dinas Perindustrian sendiri sebenarnya apa sih Pak kalau yang di Wonogiri ini Pak? Yeah, jadi visi misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri itu adalah mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, sehat, sejahtera dalam lingkungan industri yang produktif, yang kondusif. Yang kondusif. Ya. Oke. Nah, kalau untuk di tahun ini sendiri Pak, di tahun 2025 ini program-program dari Disnaker Rin ya Pak ya namanya ya. Itu apa saja sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman Sobat Culik. Yeah. Jadi program-program yang kita laksanakan di tahun 2025 ini ada yang dana dari DPHJAT, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Itu ada pelatihan. Oke, pelatihan. Pelatihan, jenis pelatihannya ada pelatihan menjahit. Kemudian ada pelatihan tata boga. Oke. Tata rias atau MUA dan juga KB Preneur. Oke. Ya. Itu dari dana DPHJAT. Kemudian yang dari dana DPHJAT itu untuk tahun 2025 itu kita ada pelatihan di 4 kecamatan. Oh gitu, di mana aja itu Pak? Yang pertama di Tirtomoyo. Yang kedua di Selogiri. Itu sudah berjalan. Kalau Tirtomoyo di bulan Juli kemarin. Kemudian di Selogiri baru saja selesai di minggu ini, hari Senin kemarin selesai. Kemudian nanti di bulan Oktober dan November nanti ada pelatihan di Kecamatan Ngadirojo dan Giriwoyo. Oh gitu. Oke, jadi pelatihan-pelatihan itu berarti ditujukan kepada targetnya berarti orang-orang yang belum kerja gitu atau gimana Pak? Ya, sebagian besar seperti itu. Kita juga punya pelatihan yang dianggarkan dari APBD. APBD. Ya, APBD itu untuk
pelatihan teman-teman kita penyandang disabilitas. Oh, diperhatikan khususnya juga ya. untuk menjahit. Betul. Nah, itu sudah kita laksanakan di bulan Juli kemarin. Oke. Untuk 20 penyandang disabilitas, dan itu kemarin tuh dari kelas 12 SLB, Oh, SMK gitu, atau SMA SLB. Wah, itu berarti tutornya harus bisa karena kan ada difabel juga ya, berarti harus lebih sabar gitu berarti ya. Itu kita punya apa ya? Instruktur narasumber itu yang namanya Bu Isti, itu dia sangat sabar sekali. Jadi dan dibantu oleh Pak Simun itu sebagai ini yang bisa mengkomunikasikan dengan penyandang disabilitas itu. Oh gitu. Oke. Kalau saya lihat kan di Disnaker itu kan juga ada kerjasama juga dengan LPK ya Pak ya, Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, itu kalau di Wonogiri sendiri sebenarnya ada berapa sih Pak untuk yang di LPK sendiri kira-kira jumlahnya berapa Pak? Kalau LPK banyak Mas. Oh gitu. LPK itu mungkin di Wonogiri ya ada 30-an lah. 30-an ya. Cuman LPK yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan itu ada LPK untuk pemagangan ke Jepang dan Korea. Itu untuk Jepangnya itu ada 10, Koreanya 2. Berarti itu dilatih buat teman-teman dari Wonogiri untuk dia kerja ke luar negeri gitu ya Pak ya? Ya. Jadi LPK Jepang atau Korea itu memang untuk pembelajaran atau pelatihannya itu berkaitan dengan bahasa, bahasa, budaya, perilaku, attitude yang ada di Jepang atau di luar negeri sana. Oh, gitu. Itu untuk peserta pelatihan itu Mas. Jadi tidak hanya di Wonogiri, karena nama LPK itu bisa menerima orang mana saja. Berarti nggak khusus Wonogiri gitu ya? Kalau Wonogiri itu malah rata-rata sedikit. Yang banyakan itu malah luar Jawa. Gitu. Siap-siap. Karena ya menyangkut biaya juga. Oh, gitu. Berarti ke luar negeri. Kalau sebenarnya kalau di luar negeri kan sekarang ini kan juga lagi banyak tren juga untuk orang-orang ke luar negeri ya Pak ya. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah terkait dengan gaji yang di sana lebih besar di kita. Kalau di LPK sendiri, kalau yang diajar itu kira-kira gaji berapa sih Pak? Kalau yang Bapak jenengan tahu? Yang magang di Jepang itu gajinya ya kurang lebih 15-an juta. 15-an juta. Oke. Kalau selain di Jepang Pak, berarti kan ada di Korea juga sekitar itu juga berarti ya? Lebih banyak biasanya. Oh, lebih banyak yang di... Kalau di Korea itu bukan di pemagangan ya. Mungkin lebih banyak dari Korea itu yang kerja. Oh, kerja langsung, tidak magang. Antara magang dan kerja. Kalau di Korea itu mungkin lebih tinggi gajinya, bisa 20-an, 5, 30 karena kerja. Oh gitu. Di Jepang juga demikian, kalau kerja itu juga antara 20-an, 25. Oh, kalau magang itu berarti ada batas waktunya gitu ya Pak ya? Atau ada batas waktunya. Biasanya kalau di Jepang, magang Jepang itu sesuai pengalaman itu waktunya 3 tahun, bisa diperpanjang 2 tahun, berarti kan 5 tahun. Iya, 5 tahun. Itu kalau pemberi kerja itu masih membutuhkan karena pekerja itu mungkin kinerjanya baik, itu bisa diperpanjang sampai 5 tahun lagi. Oh gitu, bisa panjang ya di sananya ya. Tapi biasanya kalau sudah dia bekerja atau magang selama 3 tahun, kemudian diperpanjang 2 tahun, itu dia akan meningkatkan keterampilan pelatihan di sana. Nanti beralih ke visa kerja. Oh, visa kerja gitu. Dengan gaji yang lebih besar gitu. Oke, kalau saya dengar di Disnaker itu juga ada pelatihan hibrid ya Pak ya. Itu gimana ya Pak ya ceritanya Pak? Yang hibrid itu. Jadi gini Mas, jadi berangkat dari keterbatasan anggaran ya. Dampak dari efisiensi anggaran dari pemerintah pusat kemarin di awal tahun 2025 itu banyak anggaran-anggaran yang dikurangin ya. Seperti kita tahun 2024 ke sana itu kan kita punya BLK, itu biasanya mendapatkan anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui
BPPV, yaitu Iya. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Surakarta. Nah, Itu mungkin 1 tahun itu ada anggaran 1,5 miliar. oh Itu gitu. untuk untuk pelatihan 17 paket. Nah, di tahun 2025 ini sama sekali tidak Tidak ada. mendapatkan. Oke. Nah, itu atas inovasi teman-teman BLK Instruktur itu membuat pelatihan skill grab. Oke, Pelatihan skill grab itu dengan memanfaatkan digital, Oke. teknologi digital. Nah, pelatihannya dilakukan secara offline atau online atau hybrid. Oke. Ya, jadi kombinasi antara Offline dan online. online. Iya. Nah, di sana banyak pelatihan, program pelatihan seperti menjahit, kemudian ada tata boga, ada pengelasan, kemudian ada pelatihan pembelajaran Excel, konten kreator, kemudian ada desain grafis juga, teknik sepeda motor itu. Oh, Iya. alat kendaraan ringan tuh ya. Ya, teknik kendaraan ringan itu. Tapi yang memang kalau pelatihan yang menjahit, tata boga, dan pengelasan kan harus datang, harus Iya, harus tatap muka, ketemu. harus Iya. praktek. Iya. Nah, itu memang karena kita itu keterbatasan anggaran, tidak ada anggaran sama sekali ya. Iya. Jadi tidak ada dukungan anggaran untuk skill grab itu. Makanya untuk pelatihan yang itu tadi yang memerlukan praktek tatap muka, peserta itu diminta untuk membawa bahan sendiri. Oh gitu. Ya. Ya karena nggak ada support tadi, makanya Iya, kalau mau belajar iya, ya misalnya mau iya. masak apa ya bawa peralatan Iya. sendiri gitu. Oke, Karena oke, pelatihan oke. ini kan gratis, tidak Iya. pungut biaya. Yang online otomatis gratis ya. Iya. Yang offline yang membutuhkan praktek itu minta untuk membawa bahan. Seperti kalau menjahit itu membawa kain, benang, kemudian untuk pengelasan itu membawa elektroda. Demikian juga dan boga itu Iya. Bawa peralatannya iya. sendiri. Enggak, kalau peralatannya kita Oh, kita berarti sediakan. bahan-bahannya saja. saja. Oh, bahannya saja Di gitu. tepung, gula, Iya. dan macam-macam lah. Oke. Jadi tujuannya di sini kalau saya lihat dari pelatihan tadi bukan hanya untuk orang bekerja tapi juga untuk wirausaha berarti ya, Pak ya? Ya, yang mungkin yang baru mulai buka usaha atau melatih ya. Iya. Karena ini Mas, kalau pelatihan yang yang kita khususnya DBHJHT. Iya. DBHJHT itu kalau menjahit itu selama 12 hari. Iya. Kemudian kalau tata boga itu selama 7 hari, untuk rias 5 hari. Itu diharapkan itu bisa dengan selesainya pelatihan itu yang menjahit ya bisa membuat baju sendiri. Oke. Nah, sudah bisa membuat baju, dan yang boga juga sudah bisa memproduksi makanan olahan, kue-kue, kemudian yang tata rias semua ya sudah bisa merias dengan baik. Oh, gitu. Kalau untuk tahu caranya daftar tuh gimana sih, Pak? Atau hanya untuk tertentu kayak Kalau misalnya tadi iya. atau caranya gimana, Pak? Kalau untuk DBHJHT Iya. itu kan melalui usulan dari kecamatan. Oh, usulan Nanti dari kita kecamatan. verifikasi. Oke. Karena kalau DBHJ itu memang program pelatihannya itu hanya bisa diberikan kepada masyarakat yang di situ ada budidaya tanaman tembakau, karena dananya kan sebenarnya dari gitu. dana bagi hasil juga hasil tembakau. Oke, siap-siap Untuk paham. Wonogiri sendiri sebenarnya basicnya budidaya tembakau itu tidak lagi dasarnya ada di kelurahan atau desa yang ada tanam tembakau, tapi sudah kecamatan. Kalau tidak salah ada 23 kecamatan. Oh, Tuh, gitu. Nanti kita verifikasi sesuai anggaran kita berapa, dapat bisa kita melatih berapa. Oke. Gitu. Wah, luar biasa banget ya. Jadi program-program yang sudah disampaikan ya untuk masyarakat tujuannya juga tidak hanya bisa bekerja tapi juga bisa berwirausaha sendiri gitu ya. Iya. Kalau yang untuk di perindustrian sendiri, Pak, Iya. biasanya yang dilakukan dari Dinas Perindustrian sendiri untuk kan banyak juga nih pengusaha-pengusaha yang kecil, UMKM, itu berarti Iya. gimana, Pak, itu, Pak?
untuk bidang perindustrian kita ada program fasilitasi pembinaan pada industri kecil menengah. Siap. Nah, kemudian untuk industri kecil kemarin kita juga memfasilitasi sertifikat halal, Mas. Sertifikat halal. Jadi, dibantu nguruskan gitu atau gimana, Pak? Kita mendatangkan narasumber, kemudian kita bantu menyiapkan dokumen-dokumennya, dan yang langsung kita daftarkan dengan kerjasama dengan Badan Jaminan Produk Halal itu. Nah, itu kemarin yang kita fasilitasi itu memang hanya industri kecil olahan makanan. Yang contohnya tidak non daging, Mas. Non daging. Karena gratis. Gitu. Tidak ada biaya dari pemerintah. Non daging itu berarti kue-kue, terus snack-snack gitu tuh. Minuman juga. Kalau daging itu karena biayanya yang ada dagingnya itu agak mahal. Harus pengecekan dan lain sebagainya gitu. 7 jutaan saat penyembelihan dicek, di lab dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk makan minuman itu gratis, dibantu, maka kita bisa membantu. Kemarin ada banyak juga, mungkin ada 40-an pelaku industri kecil yang dibantu makanan, yang tahun ini ya. Tapi kalau tahun-tahun kemarin lebih banyak lagi. Mungkin sampai saat ini sudah di atas 200-an yang dibantu ya. Karena apa? Karena adanya Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Itu untuk khususnya pelaku industri makanan minuman kecil, itu mulai tahun 2026, tepatnya 18 Oktober tahun 2026 itu harus sudah memiliki sertifikat halal. Semua wajib itu berarti ya? Pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan hasil produksinya. Karena kalau tidak memiliki itu dijual, nanti ada sanksinya. Gitu. Apalagi yang dijual di supermarket ya, toko modern. Itu kalau tidak punya sertifikat halal pasti tidak akan bisa masuk gitu ya. Makanya kita berusaha untuk membantu industri kecil. Nah, kalau industri di Wonogiri sendiri itu kan, Wonogiri kan banyak sekali identik dengan mete dan lain sebagainya. Ada nggak sih Pak yang di perusahaannya di Wonogiri itu yang dia sudah sampai ke ekspor keluar gitu? Ada. Kalau yang pelaku asli ya, Wonogiri itu yang langsung ekspor itu memang belum ada. Tapi ada mete Wonogiri yang diekspor. Hanya saja itu memang asalnya dari Wonogiri, terus diolah lah istilahnya oleh pelaku usaha di luar Wonogiri. Terus baru diekspor. Tapi metenya mete Wonogiri. Nah, ini kita berusaha membantu kepada pelaku makanan olahan, khususnya mete, dan ada juga kopi ya. Kopi Wonogiri. Wonogiri kan sekarang tren ya. Kopi Brenggolo itu. Iya, ada kopi Brenggolo. Sekarang ada 5 kecamatan produsen kopi. Nah, itu kita bantu untuk bisa naik kelas, bisa ekspor. Kita kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, itu kita memfasilitasi untuk penyusunan dokumen HCCP. Itu sebagai dokumen HCCP atau sertifikat HCCP itu sebagai salah satu syarat untuk bisa ekspor. Dan itu gratis. Nah, kita sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan MOU gitu ya, UNS itu untuk bisa memfasilitasi teman-teman pelaku usaha makanan olahan di Wonogiri. Dan ini baru proses. Itu kenapa bisa kerjasama itu karena dengan UNS ya tadi ya Pak? Itu karena dari UNS yang mengajukan gitu atau gimana Pak itu Pak? Awal mulanya Pak? Awal mulanya kan kita kemarin dapat dana DAK ya, dana DAK. Kita ada kegiatan business matching itu, mempertemukan antara akademisi, pelaku usaha, kemudian instansi terkait, perbankan. Nah, itu dari situ, ini kebetulan yang kita hadir itu ada salah satu UNS, dia menarikkan kalau bisa memfasilitasi
untuk sertifikat HACCP itu untuk ekspor dengan gratis itu, makanya kita kerjasama. Oke, jadi ada waktunya juga ketemu antara pengusaha terus dengan dunia pendidikan, dengan perbankan juga. Ya, tujuannya adalah untuk bisa menggerakkan ekonomi di Wonogiri juga ya Pak ya. Benar, Mas. Kalau gini Pak, kalau tantangan terbesar di Wonogiri sendiri kan kebanyakan kalau kita lihat ini kan orang Wonogiri itu kan kebanyakan ngerantau ya Pak ya. Iya. Nah, kalau tantangan terbesar sendiri di Wonogiri itu apa sih Pak terkait dengan ketenaga kerjaan Pak kalau menurut jenengan Pak? Berkaitan dengan soft skill, Mas. Soft skill ya. Soft skill. Jadi keterampilan interpersonal ya, karakter, cara berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, dengan dunia kerja, itu memang masih kurang karena mungkin angkatan kerja yang di Wonogiri pengalaman kemarin itu banyak angkatan kerja mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya ya, harapannya. Jadi setelah dia bekerja di tempat kerja itu tidak sesuai yang diharapkan, dia tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerja, akhirnya dia keluar. Jadi kita dapat laporan-laporan dari perusahaan-perusahaan itu, misalnya garment itu baru 1-2 bulan tuh keluar karena daya tahan itu kurang gitu. Jadi tantangan kita. Oke Pak, ternyata kan banyak sekali program yang sudah dilakukan dari Dinas Tenaga Kerja juga Perindustrian. Kalau yang paling menurut Bapak yang paling benar-benar bisa menginspirasi program apa Pak? Kalau menurut jenengan Pak? Sesuai mungkin selama saya di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian itu, yang pengalaman yang sangat terinspirasi itu ada program pelatihan kepada teman-teman kita penyandang disabilitas. Ya, karena dengan keterbatasan itu kita melatih, menjahit, itu semangatnya luar biasa. Kemudian juga dari kemarin di 2025 ini kan sudah kita laksanakan. Dari 20 peserta itu tadi sebagian besar mungkin ada 90% itu sudah mendapatkan pekerjaan, terutama di garment. Kalau di PTT MNC sendiri itu yang alumni pelatihan kita disabilitas itu ada 9 orang. Kemudian ada yang di Libra, ada yang top and top itu. Dan kemarin teman-teman memonitoring ke sana, ketemu dengan teman-teman kita disabilitas yang bekerja itu, informasi dari perusahaan itu mereka itu sangat tekun dan rapi dalam bekerja. Mungkin karena ya mohon maaf keterbatasan komunikasi itu, dia konsentrasi pada pekerjaannya. Dan katanya raut mukanya itu kelihatan seneng gitu. Apalagi kita datangi gitu. Jadi dengan semangat, dengan keterbatasan, dengan semangat itu dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dengan keterbatasannya itu. Wah, luar biasa banget ya. Sangat membutuhkan pekerjaan ya. Oke Pak, nah sekarang kita lanjut lagi Pak. Tadi kan ada juga kalau yang saya baca di berita-berita itu kan kebanyakan yang belum mendapat pekerjaan itu kan di SMK, SMA dan lain sebagainya. Nah, untuk peran betul. Kalau untuk peran dari Disnaker sendiri untuk dari situ gimana Pak? Jadi kita selaku OPD yang membidangi ketenagakerjaan itu memang ada program pembinaan kepada BKK, Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus itu bisa dibentuk di sekolah pendidikan menengah atas, ada pendidikan tinggi, dan juga di lembaga pelatihan kerja. Khusus untuk pendidikan menengah atas itu kita punya BKK sejumlah 46. Ada 42 di SMK dan 4 SMA. Kemudian fungsi dari BKK itu sendiri adalah memberikan informasi lowongan kerja kepada alumninya, juga bisa menempatkan ataupun menyalurkan alumninya ke dunia usaha ataupun industri. Dan rata-rata dari SMK itu di Wonogiri itu sudah
bekerja sama dengan perusahaan ataupun industri. Nah, itu Oke. fungsi BKK di situ. Oh. Jadi kalau tidak punya BKK ya dia tidak bisa Menyalurkan. bekerja sama dengan industri ataupun dunia usaha Oke. untuk menyalurkan alumninya untuk bekerja. Ya, gitu. Kalau selama ini perusahaan-perusahaan yang ambil dari SMK itu yang bergerak di bidang apa aja sih, Pak? Ya, kebanyakan malah justru di Wonogiri itu keluar ya, di Jabodetabek itu. Oh. Ya ada Astra, ada. Oh gitu. Ya. Berarti udah langsung ketika udah lulus langsung karena udah kerja sama langsung diambil langsung kerja Iya, gitu ya? Iya, dia sudah dalam kerjasama itu dicari peminatnya, Oke. kerjasama dengan perusahaan apa, dia mau minat ke situ. Nah itu pada saat dia lulus langsung diambil. Oh, oke. Banyak Pak yang gitu itu. Banyak. Rata-rata kalau dari SMK atau SMA yang punya BKK yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi itu malah lebih banyak dia langsung penempatan ke perusahaan yang kerjasama itu daripada yang mencari sendiri. Oke, jadinya sudah ada jaminan juga ketika nanti lulus gitu karena sudah ada perusahaan yang siap nampung gitu ya Pak ya. Iya. Oke, luar biasa banget itu. Nah, ini sudah di paling akhir Pak kita ngobrol-ngobrol. Nah, terakhir pesan Bapak untuk anak muda Wonogiri untuk berani tidak hanya mencari kerja tapi juga berwirausaha. Kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak Pak untuk teman-teman dari Sobat Culik yang mungkin sekarang sedang mencari kerja atau yang sudah mau lulus, dia harus gimana gitu ada Pak? Pesan saya kepada anak muda Wonogiri dengan menghadapi tantangan ketenaga kerjaan yang terbatasnya lapangan kerja ini agar bisa menyempatkan, membekali diri dengan keterampilan dan kompetensi dengan pelatihan-pelatihan. Oke. Ya, dengan pelatihan-pelatihan utamanya soft skill. Karena itu tadi yang kami sampaikan tadi bahwa untuk bisa tahan di dunia kerja, di tempat kerja itu harus bisa menguasai soft skill, keterampilan atau karakter ya. Iya. Itu kemudian kami kan punya program pelatihan skill grab yang gratis tanpa biaya, terbuka bagi siapa saja. Oke. Tidak hanya untuk masyarakat Wonogiri, tapi di luar Wonogiri juga bisa mengikuti. Di sana kan banyak jenis-jenis pelatihannya. Iya. Monggo silahkan dengan bekal pelatihan, keterampilan, kompetensi itu bisa membantu untuk lebih mudah memperoleh pekerjaan. Oke. Dan yang paling utama yang kami harapkan itu anak-anak muda setelah mengikuti pelatihan punya bekal itu tadi bisa membuka usaha sendiri, berwirausaha. Karena dengan wirausaha itu juga akan membuka lapangan kerja. Betul. Yang membantu pemerintah untuk menyerap calon tenaga kerja. Oke, luar biasa banget ya. Jadi buat teman-teman Sobat Culik semuanya, yang pertama tadi kalau emang perlu bisa pakai skill grab ya tadi ya Pak ya. Skill grab itu dapat sertifikat gitu juga Pak? Dapat. Oh dapat ya? Ya dapat. Oke. Kalau skill grab itu nanti sertifikat secara digital juga. Juga digital. Nah juga dapat sertifikat juga, jadi bisa ikut. Caranya daftar gimana Pak kalau yang skill grab itu Pak? Caranya daftar nanti bisa buka website. Website dengan alamat skillgrab.blkwonogiri.com. Nah itu catat tuh. Di situ langsung daftar bisa nanti diinformasikan. Kita kan ada gelombang. Gelombang. Ini sudah gelombang 3 kemarin. Nanti akan dibuka lagi gelombang yang keempat kalau mungkin di bulan Oktober atau November. Nanti bisa buka di situ. Pas waktu buka nanti di website itu ada pengumuman. Oh gitu. Oke, jadi nanti bisa daftar online. Tadi alamatnya sudah disebutkan sama Pak Wianto. Nah, buat teman-teman semuanya sama tadi juga dapat pesannya bahwa teman-teman juga berwirausaha, terutama yang sudah ada pelatihan-pelatihan tadi ya Pak, itu bisa benar-benar dikembangkan sehingga hasilnya pun juga luar biasa begitu. Oke, Sobat Culik semuanya, kita sudah ngobrol banyak banget dengan Pak Wianto. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya industri, sudah ada pelatihannya,
kemudian juga yang pencari kerja sudah ada yang pelatihannya, yang pengen ke luar negeri juga ada pelatihannya. Nah, silakan teman-teman bisa manfaatkan secara luar biasa sehingga benar-benar program dari pemerintah itu bisa diserap dengan baik begitu. Buat teman-teman semua jangan lupa like, share, dan komen. Kemudian buat teman-teman semua yang punya tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi, jangan lupa bisa komen di tempat kita ya. Nanti kita pasti akan culik beliau gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar.